Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan artikel yang berjudul Bahasa Tidak Hanya Sekadar Komunikasi. Bagian abstrak akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Nijam. Bahasa adalah alat komunikasi yang dimiliki manusia berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari pengucap atau mulut manusia. Bahasa merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki pengertian dan hubungan. Sedangkan metode yang kita gunakan untuk penelitian ini adalah penelitian bahasa dengan menggunakan sumber seperti artikel dari bacaan lainnya di internet. Dilanjutkan untuk pendahuluannya. Bagian pendahuluan. Bahasa sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Bahasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat penggunanya. Menurut Haryati, setiap bangsa memiliki keunikan yang beda dengan satu sama lain. Tidak ada satupun bahasa yang sama di dunia, sehingga kita tidak bisa memaksa seorang menggunakan bahasa Indonesia selamanya. Sebagai manusia, tentunya pasti memiliki bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, bahkan memiliki ragam bahasa yang bervariasi, tergantung dengan sudut pandang yang digunakan bahasa itu sendiri. Sudut pandang yang dimaksud meliputi waktu dan tempat, pembicara pendengar, topik yang dibicarakan, dan tujuan bahasa yang dibicarakan. Masyarakat beranggapan bahwa bahasa hanya sekadar alat komunikasi. Mereka menggunakan bahasa hanya sebagai penjalin hubungan antar sesama masyarakat. Di sisi lain, bahasa bisa melambangkan kekuasaan atau kedudukan. Pada politik, bahasa dijadikan oleh calon pemimpin sebagai umpan mempengaruhi pikiran masyarakat. Berawal dari kata-kata halus yang berucap dari mulut pelaku, kata-kata tersebut bisa mengundang masyarakat untuk mengikuti semua program pembicara. Dilanjutkan oleh Mas Jitan. Analisis. Bahasa adalah alat komunikasi yang dimiliki manusia berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Bahasa menurut para ahli. 1. H. Gibron. Bahasa adalah sistem komunikasi yang memakai suara dan dibacakan melalui organ perkataan dan bisa didengar oleh anggota masyarakat. 2. Ferdinand de Saussure. Bahasa merupakan salah satu ciri yang menjadi pembeda dikarenakan dengan menggunakan bahasa, maka setiap kelompok yang terdapat dari masyarakat bisa menjadi dirinya sebagai kesatuan yang bertolak belakang dengan kumpulan lain. 3. Vino Chiaro. Bahasa adalah sistem simbol vokal yang arbitrer serta bisa memungkinkan seluruh orang guna berada dalam sebuah kebudayaan tertentu ataupun orang asing yang bakal mempelajari sistem kebudayaan itu. 4. Debdignas 2005. Bahasa adalah sebuah perkataan yang berasal dari perasaan serta pikiran insan yang dikatakan secara tertata dan dengan menggunakan bunyi sebagai medianya. 5. M.C. Carty. Bahasa adalah praktek yang paling tepat untuk mengembangkan keterampilan dalam berpikir. Dilanjutkan dengan fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat interaksi dengan sesama. Fungsi lain yaitu bahasa memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa juga berfungsi sebagai penanda identitas suatu suku. Monggo dilanjutkan, Mas Fahri. Manfaat bahasa.
Manfaat bahasa ada dua, yaitu satu, alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dua, pengantar dunia pendidikan. Kita akan masuk ke kuasa bahasa. Bahasa dan kekuasaan memiliki relasi dan keterkaitan yang erat dan unik. Melalui bahasa, dominasi kekuasaan dapat dilakukan. Perbedaan posisi seorang penutur bahasa dalam sebuah pemerintahan dapat dilihat melalui penggunaan aksen, intonasi, kalimat, dan kosakata yang digunakan. Penggunaan bahasa dan kata-kata sangat bergantung pada pelaku yang melakukan tindakan bahasa tersebut dan bagaimana bahasa tersebut diucapkan. Produksi sistem bahasa secara sistematis sudah dilakukan para Raja Mataram semenjak penembahan Senepati dan terutama pada zaman Sultan Agung. Konsolidasi kekuasaan dilakukan melalui penulisan babat dan pelembagaan tingkat-tingkatan bahasa Jawa yang dikenal sebagai Ungga-Unggu. Sistem simbol tersebut dibangun untuk menciptakan jarak sosial yang jelas antara mereka yang berkuasa dengan mereka yang dikuasai. Kutipan Mujanto 1993. Hubungan bahasa dan kekuasaan menjadi lebih luas ketika kekuasaan dijadikan alat dalam mengendalikan suatu negara. Pierre Bourdieu melihat bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi, namun sebagai instrumen tindakan dan kekuasaan. Bourdieu juga menyebut kuasa simbolik merupakan hubungan bahasa dengan kekuasaan sebagai kekuatan yang membentuk realitas. Bahasa adalah salah satu bentuk-bentuk simbolik yang khas. Ada suatu bentuk persetujuan seperti itu diistilahkan oleh Bourdieu sebagai doxa. Doxa merupakan sudut pandang penguasa atau yang dominan yang menyatakan diri dan memberlakukan diri sebagai sudut pandang yang universal. Selanjutnya masuk ke psikologinguistik kuasa bahasa atau permainan bahasa. Mas Anjar, dilanjutkan. Psikolinguistik, kuasa bahasa atau permainan bahasa. Orang Jawa Timur biasa menggunakan kata gedang untuk menyebut buah pisang. Sedangkan orang di daerah Sunda, kata gedang adalah sebutan untuk buah pepaya. Dengan kata yang sama, melahirkan berbagai macam arti dan makna. Apakah ini sekedar permainan kata-kata atau bahasa, ataukah memang bahasa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi seseorang dalam perumusan konsep? Bahasa bukan saja sebuah media komunikasi, namun sebagai yang kita ketahui, bahasa menjadi media penyimpan dokumen, penyimpan kenangan, penyimpan ilmu. Bagaimana tidak? Andai saja para ilmuwan tidak mengenal bahasa, bagaimana mereka mengungkapkan apa yang mereka temukan ke dalam suatu wujud tertentu, sehingga orang lain bisa mengerti sesuatu yang mereka temukan. Dalam kajian arti bahasa secara mendalam, ada filsafat bahasa, mulai kajian era klasik hingga postmodern yang banyak dipengaruhi oleh teori-teori kuasa bahasa dalam mengkonstruksi dan mempengaruhi pola-pola pengetahuan manusia. Slide selanjutnya, Mas.
kata-kata menerjemahkan pikiran dan mempengaruhi cara berpikir. Bahasa Jerman memiliki banyak koleksi istilah seperti itu, yang terdiri dari 2, 3 atau 4 kata yang ditujukan untuk membentuk kata super atau kata majemuk. Kata majemuk sangat kuat karena artinya lebih dari bagian-bagian yang membentuk kata tulis panik. Misalnya, secara harfiah terbuat dari pintu, menutup, panik. Jika Anda tiba di stasiun kereta sedikit terlambat dan melihat bahwa pintu kereta masih terbuka, Anda mungkin pernah mengalami bentuk panik terbentuk. Alis bunyi bip khas ketika pintu kereta akan tertutup. Tetapi kata majemuk Jerman ini memiliki asosiasi yang lebih kaya daripada sekadar makna literal. Kata ini membangkitkan sesuatu yang lebih abstrak, mengacu pada perasaan bahwa itu kesempatan dari berjalannya waktu. Bahasa Inggris juga memiliki banyak kata majemuk. Beberapa memasukkan kata-kata tertentu seperti kuda laut, kupu-kupu, dan turtleneck, sweater dengan kerah di leher. Lainnya lebih abstrak, seperti kembali atau apapun. Kata yang berbeda dan pikiran berbeda. Keberadaan kata wish untuk menyampaikan sentimen khusus ini menimbulkan pertanyaan dasar tentang hubungan antara pikiran dan bahasa. Filsuf seperti Herodotus 50 sebelum Masehi mengajukan pertanyaan ini di Yunani kuno. Pertanyaan ini muncul kembali di pertengahan abad terakhir di bawah dorongan Edward Sapir dan muridnya Benjamin Lee Wolff. Pertanyaan ini telah menjadi apa yang dikenal sebagai hipotesis relativitas linguistik. Relativitas linguistik adalah gagasan bahwa bahasa yang sebagian besar orang setuju berasal dan mengungkapkan pemikiran manusia dapat mentransmisikan ulang dirinya dalam pemikiran yang pada gilirannya mempengaruhi pemikiran. Jadi, dapatkah kata-kata yang berbeda dan konstruksi tata bahasa yang berbeda memenuhi cara berpikir yang berbeda dalam bentuk bahasa yang berbeda? Ini ide mulai ditiru oleh produser populer dan muncul dalam film SDI VR River. Meskipun ide ini mungkin intuitif untuk beberapa, ada klaim berlebihan tentang efek keragaman kosakata dalam beberapa bahasa. Klaim semacam ini telah menyebabkan ahli bahasa terkenal untuk menulis esai satir seperti The Deception of the Fast Eskimo Vocabulary. Ketika belum mencela fantasi tentang jumlah kata yang digunakan oleh orang Eskimo menuju pada salju, namun berapapun jumlah kata sebenarnya menjadi dari Eskimo, belum gagal menjawab pertanyaan penting. Apa yang sebenarnya kita ketahui tentang persepsi orang Eskimo tentang salju? Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Zidan. Monggo. Oleh karena itu, ia menunjukkan penutur asli Yunani yang memiliki istilah khusus untuk biru muda dan biru tua, Glacio dan Ble masing-masing, cenderung menganggap berbagai nuansa biru berbeda satu sama lain dibandingkan dengan penutur asli bahasa Inggris yang menggunakan sama terbatas. Biru untuk menggambarkannya, tetapi pemikir seperti Steven Pinker di Harvard tidak terkesan dengan alasan bahwa efek seperti itu biasa dan tidak menarik. Karena orang yang terlibat dalam eksperimen cenderung menggunakan bahasa di kepala mereka ketika membuat penilaian tentang warna, sehingga perilaku mereka tidak menarik. Agar perdebatan ini berkembang lebih jauh, kita perlu mempelajari otak manusia, mengukur persepsi secara lebih langsung, terutama dalam waktu singkat sebelum akses mental ke bahasa. Ini dimungkinkan hari ini berkat metode ilmu saraf, dan hasil pertama secara signifikan condong mendukung intuisi Sapir dan Wolff. Jadi suka atau disuka, mungkin saja memiliki kata yang berbeda berarti memiliki struktur pikiran yang berbeda. Kembali ke host. Ya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil
Bahasa yang diungkapkan seseorang ke objek lain memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemahaman pengucap. Hal ekspresi, intonasi, mimik, dan lafal pengucapan oleh pemberi bahasa jelas memiliki arti tersendiri bagi pemberi dan penerima bahasa. Penerima belum tentu paham atau frekuensi arti kata yang dituturkan oleh pemberi bahasa. Intinya, bahasa memiliki pemahaman berbeda tergantung bagaimana seseorang menangkapnya bahasa itu sendiri. Sekian dari kami, kelompok 3. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wis, Mas.